Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fin nas yuhibbukan nas. Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah engkau di dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zuhudlah engkau kepada manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Dalam hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya salah satu untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya memiliki yang namanya sifat zuhud. Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan zuhud? Seringkali kita memahami atau memaknai, mendefinisikan, mengartikan zuhud itu adalah orang yang tidak mencintai dunia. Seringkali kita artikan zuhud itu orang yang tidak mau bersentuhan dengan dunia, meninggalkan perkara-perkara dunia, fokus kepada akhirat. Apakah betul orang yang zuhud itu tidak memiliki dunia, tidak bersentuhan dengan dunia? Maka sejatinya pemikiran yang seperti ini, pemaknaan yang seperti ini terkait dengan sifat zuhud mesti perlu kita luruskan bersama. Salah satu ulama besar sekaligus periwayat hadis yang bernama Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwasanya az-zahadatu laisa bitahrimil halali wala ida'atil mali. Kata beliau, zuhud itu bukan yang mereka yang mengharamkan yang halal, bukan pula mereka yang menghilangkan harta mereka. Artinya apa? Imam At-Tirmidzi ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zuhud itu bukan yang mereka mengharamkan yang halal, artinya sesuatu yang halal sebenarnya yang bisa kita lakukan, akan tetapi ada segelintir orang yang merasa bahwa ingin mempunyai sifat zuhud, lalu kemudian sesuatu yang halal itu mereka haramkan, seperti benda-benda teknologi dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa semua itu adalah perkara dunia, mesti kita tinggalkan, itu haram hukumnya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka perkara yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini mesti kita rubah, utamanya terkait dengan persoalan zuhud. Yang kedua kata Imam At-Tirmidzi, wala ida'atil mal. Zuhud itu juga bukan bagi mereka yang menghilangkan harta mereka. Artinya apa? Zuhud itu tidak diukur dari orang yang tidak memiliki harta. Jangan mengatakan bahwa nanti orang dikatakan zuhud ketika dia miskin, ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia tidak memiliki rumah, ketika dia tidak memiliki kendaraan dan lain sebagainya. Maka kata Imam At-Tirmidzi, orang yang zuhud bukan yang seperti itu, yang menghilangkan hartanya. Awalnya dia memiliki harta, tapi kemudian terdoktrin dengan sifat zuhud yang keliru. Akhirnya semua harta dan kekayaannya dia hilangkan semuanya. Bukan zuhud yang seperti itu. Walakin az-zahadata kata Imam At-Tirmidzi, alla takuna fi bima fi yadika aw fata bima fi yadillah. Kata Imam At-Tirmidzi, yang dimaksud dengan zuhud yang hakiki adalah tatkala seseorang itu tidak menjadikan usahanya yang ada pada dirinya itu lebih tergantung daripada usaha atau apa yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekayaan, memberikan kita rezeki yang banyak, karena itu adalah merupakan ketetapannya. Maka kita mesti terima itu. Bukan berarti kalau kita ingin memiliki sifat zuhud, tatkala harta ada yang pada diri kita itu ada, lalu kemudian kita tinggalkan harta itu, bukan zuhud yang sebenarnya seperti itu. Walakin az-zahadata an la takuna bima fi yadika aw taqa bima fi yadillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam kita tahu bersama dalam sejarahnya adalah merupakan nabi, salah satu nabi yang terkaya di antara semua nabi. Apakah Nabi Sulaiman alaihissalam bukan orang yang zuhud? Wallahi, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah merupakan az-zahid, orang yang zuhud. Tapi Nabi Sulaiman tidak menjadikan kekayaannya sebagai tujuan hidupnya. Artinya apa? Kekayaan Nabi Sulaiman ketika ingin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi kekhawatiran baginya. Karena apa? Tujuannya bukan kekayaan, akan tetapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirat hanya semata-mata tujuannya. Adapun dunia itu karena ada pada dirinya dunia yang mengejar kepadanya, bukan Nabi Sulaiman yang mengejar kepada dunia. Inilah yang sebenarnya zuhud yang sejati, tatkala orang menjadikan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu lebih tergantung dibandingkan usahanya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah seorang bersaudara, seorang adik kakak. Seorang adik ini mempunyai murid. Tatkala adiknya ini menyuruh muridnya untuk pergi ke rumah kakaknya, adiknya berpesan kepada muridnya, wahai muridku, pergilah engkau ke rumah kakakku untuk mengambil nasihat daripadanya. Sebelum itu, adiknya ini adalah orang yang tidak memiliki harta. Pekerjaannya setiap hari pergi ke laut, nelayan. Setiap hari memancing, dapat ikan baru dimakan. Kakaknya adalah orang yang memiliki harta yang luar biasa. Tatkala ini adiknya meminta muridnya untuk pergi ke rumah kakaknya untuk meminta nasihat kepada kakaknya. Walhasil muridnya menemui kakaknya, lalu kemudian menyampaikan hajat adiknya kepadanya. Wahai, katanya fulan, adikmu ini adalah merupakan guru saya, meminta kepadamu untuk memberikan nasihat kepada adikmu yang ada di sana. Apa yang dikatakan kakaknya kepadanya? Tanyakan kepada adikmu yang di sana, jangan terlalu mengejar dunia. Sang murid pun terkaget. Kenapa terkaget? Karena dia merasa bahwa nasihat itu harusnya ada pada si kakaknya ini, karena kakaknya orang kaya. Tapi si murid ini tidak mau berpanjang lebar dengan kakaknya. Pulang mengambil nasihat itu, memberitahukan kepada adiknya bahwa, wahai guruku, kakak anda memberikan nasihat kepada saya bahwa anda jangan terlalu mengejar kepada dunia. Maka tatkala mendengarkan nasihat daripada kakaknya, adiknya langsung menangis. Muridnya terheran, wahai guru, mengapa aku menangis? Bukankah nasihat itu bukan kepada diri anda? Karena kita ini orang miskin, tidak memiliki harta dan lain sebagainya. Maka adiknya mengatakan, wallahi muridku, itu betul-betul nasihat kepada diri saya. Mengapa? Karena saya memfokuskan diri saya kepada pekerjaanku semata-mata, tidak memikirkan kepada akhiratku saja. Fokus kepada pekerjaannya, lupa kepada pekerjaan, tujuan akhiratnya. Daripada kakaknya
Kakaknya adalah orang yang memang terlihat kaya, tapi sejatinya kekayaannya itu bukan dia mengejarnya, tapi kekayaanlah yang mengejar kepada dirinya. Bukan kakaknya mengejar dunia, tapi lebih daripada itu, dunialah yang mengejar kepada kakaknya. Ketika kekayaan itu dilenyapkan daripadanya, kata adiknya ini, maka kakakku tidak merasa galau, tidak merasa risau, karena tujuannya bukan hartanya, bukan kekayaan yang dia miliki, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah ingin mengambil kekayaan kita, maka terserah daripadanya. Allah miliki semua itu, kekayaan kita dan sebagainya. Maka tatkala itu diambil semua, orang yang zuhud yang sebenarnya tidak merasa galau atas kehilangan harta yang dimilikinya meskipun dalam keadaan kaya. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.